Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wal barakatuh ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bapak-bapak yang saya hormati, para ustadz, para haji yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita meyakini segala pemberian yang diberikan adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah adalah Rabbul Izzah, Rabbul Alamin. Allah adalah zat yang mencipta sekaligus memberikan rezeki dan semua pemberian kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita bersyukur dengan selalu meyakini segala kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian semua itu adalah murni dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan melihat semua pemberian, baik yang kita sadari jumlahnya, manfaatnya atau yang tidak, baik yang sedang di hadapan bapak-bapak berupa hidangan-hidangan, maka itu semua menjadi wasilah kita mengenal dan meyakini Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Maka insya Allah kalau kita sering bersyukur, kita akan dijadikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan tambahan kenikmatan dan berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah kita doakan selalu semoga tetap tercurah limpah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang man ahya sunnati, yaitu golongan umat yang selalu menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kok ngopi, nggak apa-apa. Ya, artinya kopi wasilah kita bisa berjumpa bersama, bertemu untuk lebih memahami agama kita, lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tadi sudah bersama-sama membaca qasidah tentang sifat 20, sifat wajib Allah. Ya, kemarin sudah disampaikan pada pertemuan kemarin dan kemarinnya lagi adalah sifat qidam ya. Berarti sekarang sifat apa? Baqa. Ya, qidam sudah belum? Sudah? Sifat qidam sudah? Sudah lupa? Iya, salah jawab. Mudah-mudahan nggak lupa Pak ya. Allahu wujud qidam baqa. Nah, wujud adalah sifat nafsiyah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qidam adalah sifat, termasuk sifat salbiyah ya. Sifat ini menunjukkan tentang bahwa tidak ada permulaan pada wujud Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Nah, kemudian yang kita bahas pada malam hari ini adalah al-baqa. Al-baqa artinya apa? Kekal ya. Jadi di bait diterangkan dahulu tanpa permulaannya, kekal tiada kesudahannya. Jadi yang ada di dalam kurung itulah arti dari yang disebutkan sebelumnya. Dahulu di dalam kurung terusannya tanpa permulaannya Allah dan sifatnya. Kekal, apa arti kekal? Kekal artinya tiada kesudahannya. Itu sudah dijelaskan sebenarnya. Cuma lebih terang, lebih jelas kalau kita apa itu makna dari baqa atau kekal dan bagaimana definisinya yang lebih sempurna, yang lebih jelas. Kekal al-baqa maknanya adalah
عدم اختتام الوجود أي أنه ليس لوجود ذاته ولا لوجود صفة اختتام وانتهاء. Artinya kekal tiada kesudahannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu abadi, tidak mengalami selesai, tidak mengalami sirna, tidak mengalami tiada, ya. Kalau kita wujud, ya dulu nggak ada, dulu kita fana Pak, kemudian sifat fana kita dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat wujud dengan sebab diwujudkan oleh Allah. Maka wujud kita pun wujud yang bukan hakiki, bukan bidzat, tapi sebab diijadkan, diwujudkan oleh Allah. Nah, wujud kita yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, nanti sifat wujud kita selesai juga ketika ajal menjemput Pak ya. Nah, nanti setelah itu diwujudkan lagi, jadi melalui proses. Kalau gitu apa bedanya dengan Nabiullah Isa alaihissalam? Ya kalau dalam keyakinan sebagian orang, ya saudara-saudara kita yang mengatakan beliau ini meninggal ya, kemudian nanti dihidupkan lagi untuk menolong. Berarti sama saja dengan makhluk, kita pun sama. Maka Nabi Isa tidak boleh kita sembah ya, karena bukan Tuhan. Artinya Nabiullah Isa mengalami fana Pak ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mengalami akhir dalam wujud. Tidak mengalami akhir wujud apa? Wujud satu, wujud zatnya. Wujud zat Allah tidak akan pernah berakhir, tetap ada. Ya, eksistensi Allah tetap ada. Yang kedua, sifatnya Allah pun tetap kekal, tetap abadi, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berakhir. Kan gitu Pak ya? Kita yang hidup saja Pak, kalau kita umpamanya 2 hari 3 hari nggak makan saja, kekuatan kita kan hilang Pak. Sifat utuh kita nggak ada, hilang ya. Nah, jadi artinya mengalami perubahan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna baqa atau kekal atau abadi, sama saja ya. Baqa artinya kekal atau abadi, maknanya Allah tidak mengalami kesudahan baik zatnya ataupun sifatnya. Tetap Allah Maha Kuasa, tetap Allah Maha Mengetahui dan sebagainya. Jadi itulah tentang baqa. Lawan dari baqa atau kekal adalah rusak atau fana. Ya, jadi ini alam dunia disebut sebagai alam yang fana. Kekal apa fana Pak dunia ini? Fana. Ada, ini dalilnya kuat sekali dalam surah Ar-Rahman. Alam akhirat meskipun kekal itu mengalami sifat khusus dulu, mengalami tidak ada dulu, baru diciptakan oleh Allah surga itu kekal. Paham? Memang kekal tetapi mengalami ketiadaan dulu. Kalau Allah tidak, ya Allah tidak ada awal permulaannya dan tidak akhir untuk wujudnya, tidak ada akhirnya. Nah, itulah fana, mengalami ketiadaan atau sirna. Ini Allah tidak mengalami ini, tidak mengalami selesai wujud kalau kita fana. Maka di antara dalilnya, karena ilmu tauhid ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kita mempelajari itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kalimat tauhid itu. Qulu la ilaha illallah. Katakanlah ya Rasul, ucapkanlah wahai umat, la ilaha illallah. Maksudnya adalah bukan hanya diucapkan di mulut, tapi hati juga memahami siapa itu Allah. Siapakah zat yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu? Tiada Tuhan selain Dia. Itu siapa? Bagaimana sifatnya? Berarti kita diperintahkan untuk memahami tentang ketuhanan, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memahami itu orang bisa paham kalau pakai akal. Paham? Untuk memahami pakai akal apa enggak, Pak? Iya, matematika kita pahami. Kita pikirkan dulu. Pikir pakai apa? Pakai akal. Jadi orang bisa masuk Islam kalau mau menggunakan akal. Berarti orang Islam itu orang cerdas, Pak. Paham, Pak? Bukan menggunakan syahwat lapar, syahwat kepengen berhubungan. Nah, kok orang bisa keluar dari Islam? Nah, berarti dia beda.
kalau kita dalam agama Islam harus tetap menggunakan akal. Maka untuk memahami sifat baqa, kita gunakan akal dulu. Namanya dalil aqli. Nah, artinya dengan perspektif akal kita akan memahami sifat wajib bagi Allah itu sifat kekal. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kalau kita tadi udah yakin bahwa Allah itu punya sifat wajib namanya apa? Baqa, ya. Kalau punya sifat wajib baqa, berarti Allah tidak mungkin punya sifat fana. Karena tidak mungkin baqa juga, fana juga. Kan nggak bisa, Pak. Bapak-bapak, ada yang nggak ngopi, Pak? Ada yang nggak ngopi? Apa ngopi semua? Saya nggak ngopi, juga saya ngopi. Mustahil nggak? Mustahil. Di majelis ini orang kalau nggak ngopi, ya berarti ngopi pasti salah satunya itu. Akal kita nggak bisa nerima. Saya ngopi juga, nggak mungkin. Itu akal kita akan menolak. Kalau nggak diem ya bergerak, kan begitu ya? Jadi nggak dua-duanya, saya diem enggak, gerak juga enggak. Nah, berarti akalnya rusak. Baik. Kalau Allah punya sifat baqa, berarti Allah mustahil punya sifat fana. Kemudian kita lanjutkan, kalau Allah kok sampai punya sifat fana, umpama kita ngayal, rusak, berarti Allah sama juga makhluk, karena makhluk itu mengalami fana. Ya. Jadi kalau begitu mustahillah Allah punya sifat fana. Jadi Allah pasti zat yang maha kekal. Itu ya Pak ya. Nah, kalau Allah punya sifat kekal, berarti benarlah bahwa Allah punya sifat qadim. Kenapa? Kalau Allah punya sifat kekal, berarti Allah tidak punya sifat fana. Fana itu artinya ketiadaan. Dalam dalil kemarin, dalam sifat qidam menunjukkan bahwa Allah itu wajibul wujud. Apa? Apa itu wajibul wujud? Ayo. Pasti ada. Kalau kita kan nggak wajibul wujud, Pak. Boleh ada, boleh enggak. Paham, Pak? Ini bapak-bapak, ya sekarang kan udah wujud. Iya, ini kita jaizul wujud. Karena kita bisa ada, bisa enggak, maka suatu saat kita pun akan tidak ada. Mumpung masih ada, ayo kita ngaji. Paham ya maksudnya, Pak? Arahnya ke situ. Jadi karena kita adalah orang, manusia ini makhluk Allah yang fana, maka kita akan mengalami benar-benar fana nanti. Jadi wujud kita tidak wajib, tapi jaiz. Artinya boleh ada, boleh enggak. Itu ya. Nah, itu pakai logika begitu. Nah, kemudian ketika Allah punya sifat yang wajibul wujud, maka berarti Allah maha qadim, maha dahulu. Artinya gini, Allah tidak mengalami permulaan, berarti sama sekali Allah tidak punya sifat fana, tidak punya sifat mengalami hudus dulu. Hudus adalah sifat baru. Kalau baru tadinya ada nggak? Tadinya ada nggak tadinya nih? Nggak ada. Belum aman ya dibikin. Berarti ini hudus nih. Ini mengalami ketiadaan dulu, baru ada. Namanya baru. Nah, baik. Sudah paham, Pak? Iya. Jadi sifat itu menunjukkan tentang kekalnya Allah, zatnya, belum sifatnya. Sekarang yang kedua, sifat Allah. Allah punya sifat ilmu. Punya? Sifat apa lagi? Qudra, iradah, apa lagi? Sama, basar, melihat, mendengar. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat itu pun kekal, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami hilang, tidak mengalami rusak dan sirna, tidak mengalami. Karena apa? Kalau sifat-sifat Allah itu mengalami tiada atau mengalami kerusakan atau hilang sifat ilmunya, Allah jadi bodoh umpamanya begitu, atau jadi fakir nggak mampu, ya, maka berarti sifat-sifat tadi adalah sifat yang baru. Kalau Allah sifatnya baru maksudnya mengalami kebodohan dulu, ya, kemudian mengalami tidak mampu dulu umpamanya, berarti Allah punya sifat makhluk, berarti Allah juga baru, berarti Allah juga makhluk. Itu logika kita. Berarti sifat-sifat yang dipakai makhluk tidak akan pernah ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya adalah jangan pernah menyamakan Allah dan sifat-sifat
Allah dengan selain Allah. Jangan pernah disamakan. Melihatnya kita pakai apa? Oh, dengkul. Pakai mata. Allah melihatnya nggak pakai mata, Pak. Paham? Karena mata salah satu alat dan kita butuh alat untuk melihat. Allah tidak butuh itu. Nah, itu salah satu perbedaannya. Baik, kemudian yang kedua, dalil yang kedua adalah dalil naqli dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa Dia adalah zat yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha. Kullu man, semua orang, barang yang berakal yang tidak. Fanin, kullu man 'alaiha fanin, semuanya fana. Kalau bisa, kalau mau pakai bahasa Arab, jangan kasih nama anaknya Fani. Kalau mau pakai bahasa Arab, jangan Fani, nggak boleh ya. Fani artinya sirna, rusak. Ya, ini kalau mau, ini Fani bahasa Inggris, Pak Ustadz. Oh ya, berarti bahasa Inggris. Ya. Fanny Ortega ya. Baik. Semua yang ada di bumi, yang di dunia, fana semua. Wa yabqa, dan kekal. Wajhu rabbika, Allah zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai sifat jalal agung dan ikram, kemuliaan. Ini dalil Qur'annya. Ini dipakai untuk kita orang yang beriman ya. Kalau tadi dalil dalil akal bisa dipakai oleh non muslim, silakan untuk mengenal Allah, begitu caranya. Nah, kira-kira paham Pak? Paham apa Pak? Coba kita ulangi. Wujud artinya apa? Ada. Lawannya apa? Enggak ada ya, ngadam. Wujud. Tidak artinya apa? Terdahulu. Apa artinya terdahulu? Tiada permulaan. Lawannya apa? Khusus atau baru ya, mengalami, tidak ada dulu. Yang ketiga, bako. Bako artinya apa? Artinya apa? Kekal. Tanpa kesudahan. Tanpa mengalami kesudahan. Lawannya apa? Fana. Apa artinya fana? Fani artinya apa? Zat yang rusak. Buat tambahan aja, biar kita tahu ya. Nah, baik. Kalau kita beriman kepada Allah zat yang maha kekal, dan kita fana, maka yang sempurna adalah yang bako, yang kekal. Ini ada mirip kayak kita belajar Asmaul Husna ya. Begini, bapak-bapak kalau disuruh milih Pak, ini kan dunia Pak, sono nanti akhirat. Mau milih kenikmatan dunia yang sementara atau memilih kenikmatan akhirat yang kekal? Jawab Pak. 1, 2, 3. Saya milih dua-duanya. Iya. Kan saya bilang milih doang. Kenapa? Jangan dianggap dunia ini jelek, benar-benar jelek Pak. Karena dunia ada kesempatan. Maka salah satu nikmat di dunia adalah kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Paham maksud saya Pak? Jadi jangan nganggap, wah kan ada dalilnya Pak Ustadz, mana? Walal akhiratu khairul laka minal, itu untuk Rasul. Ya, Rasulullah cocok banget itu. Ya, kalau kita masih butuh dunia. Buktinya kalau ada kopi, artinya beda semua dong. Tuh kan, butuh dunia nggak? Iya, untuk perantara kita bisa ngaji, asik, ngobrol, kan begitu ya. Ini sebagai perantara. Mudah-mudahan yang dimakan jadi barokah semua. Allahumma amin. Artinya begini, kita gunakan alam yang fana ini ya untuk menuju keridhaan Allah dan nikmat Allah yang abadi. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baru, itu baru tapi tadinya nggak ada. Ahli tauhid yang sesungguhnya dia yakin, saya juga nggak ada. Dulu nggak ada, sekarang adanya ada majazi. Tidak sesungguhnya, nanti nggak ada lagi. Jadi tidak tertipu dengan kesenangan duniawi, tidak tertipu dengan penderitaan duniawi sehingga pengennya bunuh diri. Sengsara, sakit mulu, sakit kan fana Pak.
Ya, paham Pak? Ya karena itulah, ayo kita ingatkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang fana dan kita pengen menjadi makhluk yang mendapatkan kenikmatan yang baqa, yang kekal abadi nanti di surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Pak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.